Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah beserta pengurus, semoga dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah hadirin wal hadirat yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, memberkahi kita. Saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah memuji-muji kita, membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat di arsy-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita dan kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan di dunia dan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah doa-doa kita mustajab. Silakan bersihkan hajat, cita-cita, keinginannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah karuniakan kesehatan, kesembuhan bagi kita, jamaah kita, keluarga kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah rahmati, berkahi kita, dikaruniakan rezeki yang halal berkah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang solih dan solihah, dan juga kita doakan almarhumah orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, semoga dalam rahmat, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, apa tema kita? Suci hadas besar, hadas kecil ya. Sucikan hati menyambut bulan suci. Nah gitu ya Bapak Ibu, sucikan hati menyambut bulan suci. Kira-kira bulan suci ini, Ramadan ini istimewa nggak buat kita? Nah gitu ya, ini penting nih, menanamkan persepsi ini dulu ya. Sehingga ketika kita menilai bahwa Ramadan ini penting bagi kita, maka kita akan senantiasa mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin agar mendapatkan manfaat dari Ramadan itu. Kalau kita melihatnya biasa saja deh gitu ya, sehingga nanti penyikapan kita juga biasa saja. Apa kira-kira Pak istimewanya Ramadan buat kita? Apa Pak istimewa Ramadan buat kita? Karena di Ramadan nanti lebarannya bisa beli baju baru gitu ya. Karena di Ramadan bisa mudik gitu ya. Walaupun 2 tahun kemarin kita nggak bisa mudik ya. 2 tahun kemarin bisa mudik ya Pak? Katanya 2 tahun kemarin tuh pintu rahmat dibuka, pintu perbatasan ditutup gitu. Susah tuh kita pulang kampung ya. Enggak taraweh juga kemarin, kan di sini taraweh nggak Pak 2 tahun kemarin berjamaah ya. Sebagian masjid nggak ada taraweh, sebagian masjid bahkan nggak ada sholat Idul Fitri ya. Ini mudah-mudahan wabahnya mulai menurun, mudah-mudahan hilang lah ya. Walaupun prediksi katanya ada lagi nih. Sekarang apa Pak? Ini Omikron ya. Katanya nanti ada lagi. Sekarang kan uminya gitu ya, nanti abinya tuh. Ada anaknya tuh ya, Delta Cron katanya gitu ya. Ada prediksi Delta Cron. Ya di negara lain sudah booster yang keempat gitu ya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan wabah ini dan kita bisa menikmati kembali ya Ramadan, menghidupkan masjid, sholat tarawih, kemudian bisa tadarus, kemudian bisa buka puasa bersama gitu ya. Apa namanya, ada kalau alumni itu apa Pak? Biasanya ada acara apa? Halal bihalal ya. Halal bihalal gitu ya, bertemu keluarga yang setahun sekali mungkin pulang mudik, itu menikmati suasana batin, suasana kerinduan kepada kampung halaman, kepada keluarga. Mudah-mudahan insya Allah Allah karuniakan kembali kenikmatan itu untuk kita. Nah jamaah rahimakumullah ya,
Ramadan ini sangat istimewa. Ya, ini adalah apa Pak? Sayyidus syuhur ya, penghulunya para bulan. Ya, induknya bulan ini ada di dalam bulan Ramadan. Kita di sana bertabur pahala kebaikan. Bapak Ibu, biasa kalau hari biasa kita tilawah Quran berapa banyak sehari? Ada yang 1 juz? Ada Pak? Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini nih, berapa kali hatam? Kenapa jadi senyum gini? Baca Al-Ikhlas 3 kali Ustaz hatam gitu. Nah, ini penting jamaah rahimakumullah ya. Kita berusaha untuk bersama Quran, dan ternyata kalau di hari biasa kita biasa saja bersama Quran, nanti kalau ketemu Ramadan tambah semangat gak? Tambah semangat kita baca Quran, gitu ya. Kemana-mana kita baca Quran, di mana sempat kita baca Quran. Kalau sekarang kita di mana sempat ngapain Pak? Halo? Di mana sempat buka handphone, betul nggak? Ya, yang dibuka di handphone apa? Status ya, gosip, apalagi tuh ya. Ada yang suka TikTok, ada ibu-ibu masih joget TikTok juga, goyang-goyang di jembatan juga. Mungkin zaman dulu nggak ada TikTok ya, jadi remajanya ketinggalan gitu ya, jadi saingan sama anak SMA sama anak SMP gitu ya, si joget-joget TikTok ya, WhatsApp dan seterusnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di Ramadan nah kita harus tinggalin tuh itu ya, kita ganti tuh handphone, silakan dibawa, yang dibuka apa? Quran gitu ya, aplikasi Quran, aplikasi WhatsApp silakan kalau penting. Kalau TikTok mungkin yang nggak penting, kecuali ada yang jadi YouTuber gitu ya, silakan. Tapi kalau yang kita aja sebagai penikmat jadi objek gitu ya, tinggalin dulu. Ada puasanya TikTok apa? Puasa TikTokan, puasa Facebookan, puasa apa lagi tuh? Instagraman ya, kita udah apa namanya, fokus aja kita baca Quran, fokus zikir, fokus taubat, fokus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di Ramadan ini kita tambah semangat tuh ibadah, berbuat kebaikan tambah semangat. Ya, biasanya kalau sedekah kita tiap hari berapa? Gitu ya. Biasanya suka ada sedekah gratis kan nih Bapak Ibu, betul nggak? Apa sedekah gratis tuh? Senyum gitu ya. Ketemu kotak infak di kan sedekah senyum, ketemu kotak infak disenyumin gitu ya. Nah, jadi ini penting jemaah rahimakumullah. Ternyata Ramadan pun kita semangat sedekahnya luar biasa. Bahkan ada penelitian tuh ya, semangat bersedekah kaum muslimin ketika Ramadan semakin meningkat, masya Allah gitu ya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah ya, di Ramadan juga kita punya tuh satu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada nggak di malam yang lain? Gak ada. Nah, nilainya berapa tahun? 83 tahun. Bapak Ibu, ada yang sekarang udah 83 tahun usianya? Insya Allah udah lewat. Insya Allah nyampe apa enggak gitu kan? 83 tahun. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Kebanyakan umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun. Ini Allah berikan keistimewaan, hadiah, anugerah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ibadah di malam itu sama dengan 83 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, dalam usia kita sekarang berapa, kita pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, misalkan di bulan Ramadan yang sudah kita lewati 30 kali kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. 30 dikali 83 berapa Pak? Udah hitung sendiri ya, jangan pusing ya. Nah, itu pahalanya luar biasa. 50 kali kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar dikali 83 tahun. Itulah kebaikan kita. Itulah Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya pendek, tapi amalnya bisa mengalahkan umat-umat yang lain. Nah, ini penting jamaah rahimakumullah, sehingga kita bisa manfaatkan tuh. Dan uniknya masya Allah ya, Allah rahasiakan tuh malam Lailatul Qadar, betul nggak? Ada yang tahu Bapak Ibu di mana malam Lailatul Qadar? Nah, hadis ya 10 hari terakhir kan kita pada i'tikaf. Nah, yang jadi masalah kalau kita mulai Ramadannya beda nih. Kira-kira sekarang sama apa beda nih? Tahun ini kira-kira mulai Ramadannya sama apa beda Pak? Kemarin saja pas tahun baru Hijriyah itu beda ya, beda antara Muhammadiyah dengan pemerintah, beda tuh. Nisbu Sa'bannya kemarin sama atau beda, nggak tahu saya itu ya. Nah, jadi jemaah rahimakumullah nanti bisa jadi beda nih. Nah, yang unik kalau beda lagi, kita mau ikut ganjil versi yang mana gitu kan? Nah, ini
Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya buat kita? Manfaatkan seluruh waktu, bukan hanya mencari di malam ganjil saja. Gitu ya. Apalagi kalau Allah kasih tahu malam Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan. Kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Udah, setelah waktu lainnya kita santai aja gitu ya. Pas malam Lailatul Qadar 27 baru kita semua pergi ke masjid. Nah gitu ya. Allah rahasiakan buat kita, hikmahnya adalah agar kita senantiasa memaksimalkan seluruh Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir kita maksimal bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, beruzlah, benar-benar fokus memikirkan akhirat, bertobat akan dosa-dosa kita, benar-benar menginstal akhirat di hati kita, merendahkan dunia dari hati dan pikiran kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, di Ramadan itu ternyata juga ada momentum, kata Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak ayatnya? Bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini Masya Allah ya, ada garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa garansinya Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Ini garansi dari Allah. Siapa yang menjalani Ramadan dengan ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa dengan optimal, la'allakum tattaqun, mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah target kita dalam hidup. Pernah gak kita merenung apa target kita dalam hidup Bapak Ibu? Ya. Target itu apa? Sasaran, tujuan, ya. Nanti malam bola apa Pak? Mana lawan mana nanti malam nih? Persija lawan Persib gitu. Nah, main bola itu ada gawangnya nggak? Ada gawangnya. Sehingga apapun peranannya, posisinya apapun kecuali kiper gitu ya, itu pasti bagaimana menggolkan ke gawang lawan. Itu ada fokus, ada target. Coba pemain bola nggak ada gawangnya Pak, yang main Ronaldo, Messi, siapa pemain-pemain bintang dunia, kira-kira ada gol nggak? Mau sampai pingsan semua nggak ada gol tuh. Kenapa? Nggak ada gawangnya. Nah hidup ini di dunia kita ada target. Banyak orang yang nggak tahu target dalam hidup ini, sehingga mereka tidak memanfaatkan modal kehidupannya dengan baik. Tidak manfaatin waktunya dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak tahu target hidupnya, mereka tidak tahu untuk apa hidup di dunia, sehingga waktunya disia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermakna. Sehingga Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, mengalami kerugian di dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak memanfaatkan modal hidupnya, yaitu waktu yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, takwa itu adalah target hidup kita. Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Hafal Bapak Ibu? Al-Baqarah 21 hafal? Ini kan masih awal-awal nih Al-Baqarah ya. Gimana ayatnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Lanjutin. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, ini target hidup kita. Allah menciptakan kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Jadi kalau udah takwa, insya Allah kembali kita kemana? Innalil muttaqina mafaza, mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kemenangan. Wa ulaika humul muflihun, kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah siapkan perangkat-perangkat kita untuk kita hidup di dunia hamba Allah agar kembali ke surga, karena kita aslinya itu penghuni surga. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah illa man
aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali mereka yang nggak mau, gitu kan? Nah, jadi ketika kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, perangkat-perangkat yang Allah siapkan di dunia ini berupa ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, ikutin aja jalannya Allah, insya Allah kembalinya ke surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga digambarkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Takwa itulah bekal kita untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Ramadan itu berikan kita garansi. Allah berikan garansi di Ramadan, la'allakum tattaqun, untuk kita menggapai target hidup berupa ketakwaan kepada Allah. Bahkan kita punya doa. Ada yang belum nikah di sini? Atau mau nikah lagi? Bawa biasa semangat, gak apa-apa ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah bukan hanya minta menjadi orang yang bertakwa, tapi menjadi waj'alna lil muttaqina imama, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kita ingin menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi apa? Di antaranya dari Ramadan ke Ramadan itu adalah momentum kita meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, jemaah rahimakumullah. Nah, masuk ke tema kita. Kenapa hati harus kita persiapkan, jemaah rahimakumullah? Kenapa hati ini harus kita sucikan untuk menyambut bulan suci ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim digambarkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di jasad kita, di fisik kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruh. Dia adalah hati. Nah, itu ya, hati. Nah, jadi itu adalah, kalau digambarkan itu sebagai apa? Di dalam diri kita, raja. Dia pengendali. Ya, raja pengendali. Yang mengendalikan diri kita hati. Bapak Ibu memutuskan melangkahkan kaki ke masjid, sholat subuh di sini, ikut kajian, kira-kira yang memerintahkan siapa? Hati kita. Ya. Ada orang pilih tidur, siapa yang memerintahkan? Hati kita. Ada orang baca Quran di hari-harinya, siapa yang mengendalikan? Hati. Ada orang hari-harinya bersama handphone, ya, main aplikasi-aplikasi yang lain, siapa yang memerintahkan? Hati. Jadi hati itu yang mengendalikan kita. Apa yang kita omongin di hari-hari kita, itu hati yang mengendalikan. Apa yang kita lihat di hari-hari kita, itu hati yang mengendalikan. Apa yang kita dengar, itu hati yang mengendalikan. Kemana kaki kita melangkah, itu hati yang mengendalikan. Kalau hatinya bersih, hatinya suci, maka insya Allah kita akan senantiasa lebih dominan ke arah mana? Kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau hatinya kotor, maka senantiasa akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ke tempat-tempat yang buruk, hal yang buruk yang dilakukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Masya Allah ya. Jadi Allah berikan dua potensi, kebaikan dan keburukan. Akan beruntung, akan sukses orang yang mensucikan hatinya. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu luar biasa, Pak. Ini lantai ini bersih nggak? Bersih ya. Diapain Pak bersihnya? Disapu, kemudian dipel. Ada nggak noda-noda? Nih ada noda itu kan. Nah, ini belum tazkiyatun nafs tuh. Itu baru dibersihin biasa. Kalau tazkiyatun nafs nih satu-satu Pak diambilin tuh. Kalau ada noda kayak gini pakai zat kimia tuh diambil. Supaya benar-benar satu titik pun noda nggak ada. Nah, tazkiyatun nafs itu bagaimana hati kita dibersihkan. Setitik pun tidak ada penyakit hati di dalam hati kita. Sampai seperti itu. Ya, tazkiyatun nafs itu bukan hanya membersihkan, tapi benar-benar dicek. Ada nggak irinya di hati kita? Ada nggak dengkinya di hati kita? Ada nggak dendamnya di hati kita? Nah, gitu ya. Jadi kita berusaha membersihkan hati sehingga nanti menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, jiwa-jiwa yang tenang, yang hatinya bersih, Allah Subhanahu wa taala panggil menuju
surga. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, termasuk dalam ibadah. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, nanti Ramadan semangat gak berbuat kebaikan? Semangat banget. Kalau hati kita kotor, susah Pak tergerak. Tergerak susah. Ya, makanya nanti jangan kaget Pak. Pas Ramadan itu ada orang gak puasa. Jangan kaget. Ya. Karena ternyata Ramadan itu ada standarisasinya ya. Tidak semua orang bisa menjalani ibadah Ramadan. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu pertanda iman ada di dalam hati seseorang, dia bisa menjalani ibadah puasa di Ramadan. Gitu ya. Makanya ada muslim ya, ada orang Islam itu pertama apa? Standar yang paling bawah apa? Muslim. Di atas muslim mukmin. Nah, itu yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Baru nanti muttaqin, gitu ya. Ada Islam, orang Islam, muslim, mukmin, muttaqin. Nah, kita menuju ke arah muttaqin itu tuh. Itulah derajat inna akramakum indallahi atqakum. Maka jangan heran ternyata kok ada orang Islam yang enggak puasa gitu ya. Nah, itu jangan heran karena ada standarisasinya. Bukan sembarangan orang yang bisa menjalani ibadah Ramadan. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, dalam ketika hati kita bersih, hati kita suci, ya, kemudian bertemu dengan bulan suci, itu benar-benar energinya luar biasa, Pak. Ya, energi semangat ibadahnya luar biasa. Insya Allah kita akan mampu menghatamkan Quran. Ya, biasa terbiasa Bapak Ibu kita hatamin Quran di Ramadan ya. Jangan sampai Ramadan gak hatam, Pak. Kalau Ramadan gak hatam, kita mau cari bulan mana lagi yang mau hatamin Quran? Ya, kemungkinan berat di bulan lain ngatamin Quran. Kalau di Ramadan nggak bisa hatam, gitu ya. Nah, jadi kita mulai setting nih Bapak Ibu, mulai kita rencanakan amal-amal apa yang mau kita lakukan, ya. Amal apa nih yang mau kita lakukan? Termasuk mungkin doa-doa terbaik Bapak Ibu sudah kita tulis doanya. Kita pengen doa apa nih? Mulai kita tulis doanya, nanti kita benar-benar fokus doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena enggak kita tulis, ya, enggak kita fokuskan, nanti doanya semau-maunya aja. Ya, doanya semau-maunya aja, giliran kita semangat doa, giliran enggak ya enggak. Gitu ya. Nah, jadi target-target ibadah amaliyah kita. Jadi kembali tadi, ya, hati itu akan senantiasa mengendalikan kita termasuk dalam semangat ibadah kita. Kita misalkan hatinya bersih, insya Allah bangun jam 2 malam tuh gampang. Tapi kalau hati kita lagi kotor Pak, gampang susah Pak bangun malam? Gampang bangun malam, bisa ya. Bangun ke kamar mandi itu tidur lagi habis itu gitu. Nah, ini hati luar biasa. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, ya. Target di Ramadan itu, ya, tadi hati ya. Jadi target di Ramadan, sebelum Ramadan bahkan kita hari ini harusnya di bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban. Ini tanggal berapa sekarang, Pak? Tanggal 19. Itu bulan apa? Bulan Maret. Itu kan Masehi. Kalau Hijriahnya jangan lihat ke atas. Ada contekan ya? Ada contekan. Tanggal yang lain tahu? Kemarin baru nisfu Sa'ban, masa lupa gitu ya? Tanggal 16. Kita suka lupa dengan bulan Hijriah ya. Kenapa? Karena nggak ada gajian yang bulan Hijriah. Ada nggak di sini yang gajiannya bulan Hijriah gitu ya? Bulan Masehi semua kita gajian. Padahal ada puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan gitu ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, salafus saleh biasanya 6 bulan sebelum Ramadan. Kanu yad'unallaha sittata asyhur. 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa. Apa doa sebelum Ramadan 6 bulan? Minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu doa mereka 6 bulan sebelum Ramadan, bayangkan ya. Orang-orang solih terdahulu itu minta kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Bulan apa tuh? Coba kita Pak, ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi, udah doa belum? Ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Ada nggak kayak gitu? Semaunya aja kan, giliran inget doa, betul nggak? Giliran nggak inget, kagak doa. Ah, udah nanti juga nyampe gitu ya. Gitu kita suka kayak gitu. Padahal menandakan ada kerinduan di hati kita dengan Ramadan, ada kecintaan.
ya menantikan datangnya bulan yang sangat mulia. Itu menandakan bahwa ketika nanti Ramadan tiba, itu orang seperti itu akan semangat menjalani amaliyah ibadah di dalam bulan yang mulia itu. Nah, jamaah rahimakumullah, di bulan ini kita bersihkan hati kita. Tadi tazkiyatun nafs. Masih ada nggak Pak di hati kita hari ini dendam kepada orang lain? Bapak Ibu, masih ada nggak yang merasa tersakiti oleh saudaranya? Tersakiti, merasa terzolimi, ya, oleh siapa? Oleh saudara kandung kita, ada nggak? Sampai hari ini, ya, kita terkadang sudah ibadahnya rajin, sholat tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi masih ada dendam di hati kita, masih merasa terzolimi, belum memaafkan. Makanya karakter orang yang bertakwa itu apa? Wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dalam kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan di dalam riwayat, ada seorang sahabat yang kata Rasulullah dikatakan calon ahli surga. Pernah dengar Bapak Ibu? Rasulullah mengatakan sahabatnya calon ahli surga. Pernah dengar gak? Kapan? Barusan dengernya ya gitu. Ini masyhur ya kisah ini. Sampai 3 kali Rasul mengatakan sahabat ini calon ahli surga, sehingga sahabat yang lain kaget. Ya, penasaran apa sih amalnya? Di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, di waktu yang berbeda ya, di waktu majlis yang berbeda, itu Rasul mengatakan ini calon ahli surga, sehingga ada sahabat yang lain menginap di rumahnya, ngecek apa sih amalnya. Ternyata amalnya biasa aja, tapi bukan biasa standar kita Pak gitu ya. Standar kita bangunnya tahajudnya mau subuh, 5 menit sebelum subuh kita tahajud gitu ya. Nah, gitu. Standar para sahabat. Ya. Ternyata amalnya biasa aja. Apa rahasianya? Dia selalu memaafkan kesalahan orang lain, membersihkan hatinya dari dendam, gitu ya. Nah, kita masih ada nggak Pak? Ada iri nggak di hati kita nih? Masih ada iri nggak? Masih ada dengki nggak? Masih ada marah nggak? Masih ada dendam nggak? Nah, mulai kita gosok-gosok tadi ya. Yang kecil apa nih di hati kita nih? Ada nggak masalah? Ada nggak sombong? Ada nggak putus asa nih di hati kita? Bersihkan Pak, bersihkan. Tazkiyat nafs, muhasabah. Jangan sampai kayak gini kata ibu-ibu. Saya udah maafin, ya. Saya udah lupa, tapi bekasnya masih ada. Seperti lukanya udah kering, tapi bekasnya masih ada. Nanti giliran tersulut dia bangkit, mulai kambuh lagi sakitnya gitu ya. Nah, itu sakit hati katanya nggak bisa diobatin. Nah, gitu ya. Jadi itu bagian dari akhlakul karimah, menjaga hati kita sehingga nanti kita bersih hatinya. Allah panggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang pertama jemaah rahimakumullah, di bulan ini kita bersihkan hati kita, noda-noda penyakit-penyakit hati kita bersihkan, sehingga masuk bulan Ramadan udah nggak ada lagi irinya, udah nggak ada dengkinya, nggak ada dendamnya, nggak ada amarahnya, nggak ada, udah bener-bener lapang hatinya, bersih hatinya. Itu yang Allah akan panggil tadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Yang kedua, di bulan ini apa yang kita lakukan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ya, masuk dalam Ramadan, bersih hati kita, diampuni dosa kita. Itu target kita Pak, ya. Jadi target kita sebelum masuk Ramadan apa tadi? Bersih hati dan diampuni dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, di dalam surah Al-Imran digambarkan ayat 133. Hafal Bapak Ibu? Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Wasari'u. Apa itu wasari'u? Jangan bahasa Sunda. Wasari'u, sari apa, kedengarannya agak remeng-remeng. Wasari'u jadi tidur dia gitu kan. Wasari'u apa? Bersegeralah. Bersegera. Ini fi'il amr ya, bersegera. Jangan nunda, bersegera. Itu di dalam surah Al-Imran ayat 133. Ada lagi di dalam surah Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila magfirati min rabbikum. Sabiqu, musabaqah. Apa itu musabaqah? Musabaqah hifdzil Quran. Musabaqah itu kompetisi. Berkompetisi. Ada nggak Pak orang yang berkompetisi leha-leha, santai-santai, ada nggak? Nggak ada. Pemain bola gitu ya, penyerangnya udah diem aja gitu. Nggak bisa. Nah, orang yang berkompetisi itu sigap, cekatan, cepat, gesit. Nah, jadi apa maksudnya? Ini dua-duanya fi'il amr dan Allah gabungkan antara ampunan dan surga.
Ya, ila magfirati min rabbikum wa jannatin, kepada ampunan dan surga. Ini Masya Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tidak menunda, untuk bersegera kepada apa? Kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertobat kepada Allah. Maka karakter orang bertakwa kira-kira punya dosa nggak Bapak Ibu? Punya, karena manusia. Bedanya dengan orang biasa apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Orang yang bertakwa, kalau dia berbuat dosa dan maksiat, menganiaya diri sendiri, langsung ingat berzikir kepada Allah, ingat akan dosanya, kemudian dia apa? Bertobat saat itu juga. Tidak nunda taubat, Pak. Nah, gitu ya. Kira-kira kita punya dosa nggak, Pak? Kita suka lupa dengan dosa, betul nggak? Betul, apalagi sholat tahajudnya jam 2, hatam Quran tiap bulan gitu ya. Udah gitu ngafalin, udah gitu sedekahnya banyak, punya rumah yatim dan duafa. Wah, pokoknya dermawan. Kadang suka lupa dengan dosa, betul nggak? Itu apa, penyakit apa? Ya, fa'angsahum dzikrullah. Ya, setan itu melupakan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada dosa kita. Setan tugasnya seperti itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Beliau mewasihatkan kepada kita, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi atamarah. Wahai manusia, ya ayuhan nas, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan memohon ampunlah kepadanya, fa inni atubu fil yaumi atamarah. Aku bertobat sehari kepada Allah 100 kali. Bayangkan, Rasulullah bertobatnya sehari berapa kali? 100 kali. Beliau punya dosa enggak? Enggak punya dosa. Pasti masuk surga enggak? Pasti. Kita dosanya banyak tapi suka lupa gitu ya. Udah pasti masuk surga belum? Belum. Kita hanya berdoa berharap kepada Allah masuk surga, tapi kita suka lupa dengan taubat. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Jadi target kita sebelum Ramadan adalah bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Ada dosa yang tidak otomatis hilang dengan solihnya kita. Harus ada yang kita sadari dan kita taubati dari dosa-dosa kita. Bisa jadi dosanya udah 10 tahun lalu, dosanya 20 tahun lalu. Ini penting kita mengkoreksi ya. Jadi jamaah rahimakumullah, masuk Ramadan, bersih hati kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita mulai sekarang, Pak. Ya, apa kira-kira kita punya dosa? Apa kira-kira kita punya maksiat? Apa kira-kira kita pernah zalimi orang? Mungkin ada hutang yang belum terbayarkan gitu ya. Mungkin ada hak orang lain yang kita ambil gitu ya. Nah, ini penting sekali jemaah rahimakumullah. Ya, jadi ini target kita sebelum masuk Ramadan, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang menjangkiti. Jangan sampai nanti di Ramadan masih ada tuh penyakit hati. Kita puasa tapi irinya nggak hilang, kita puasa dengkinya nggak hilang, kita puasa amarah dendamnya nggak hilang, sehingga puasanya belum terlalu masuk ke dalam hatinya, gitu ya. Nah, kemudian tadi taubat, memohon ampun kepada Allah, merasa diri ya, merasa diri ini penting banget ya. Jadi Masya Allah ya, di antara fokus dalam hidup ini kita mohon ampun Bapak Ibu, mohon ampun, taubat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa maksiat kita lakukan di dunia, kalau kita taubat di dunia selesai Pak, selesai, Allah ampuni, jamin surga, dijamin surga, ila magfirati min rabbikum wa jannatin. Tapi sebaliknya, sekecil apapun dosa, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Satu kata aja sialan, marah ke orang, kagak minta maaf, kagak tobat, dihisab nanti di hadapan Allah. Sehingga ada riwayat ya, antara seseorang dengan surga jaraknya tinggal dekat sekali. Tapi karena dia suka nyakitin hati orang, dia tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi suka nyakitin hati orang, nggak jadi masuk surga tuh. Gitu ya. Nah, itu jadi jemaah rahimakumullah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus memperbaiki persepsi kita tentang Ramadan. Ketika hati kita bersih, yang tadi akan termotivasi menjalani ibadah dengan maksimal. Yang kedua, akan senantiasa memaknai Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya, dengan penyikapan yang terbaik. Contoh,
ya. Kita mulai dari pagi sahur sampai kita berbuka berapa jam tuh, Pak? 12 jam ya. Di kita enak ya, jam 5, setengah 5 lah ya, setengah 5 kurang lebih sampai jam 6 ya. Di tempat lain ada yang buka sahurnya jam setengah 4, bukanya jam 8 malam. Saya pernah merasakan seperti itu, musim panas lagi. Ya. Jadi lumayan tuh terasa ya. Jadi musim panasnya luar biasa. Kalau di kita kan musimnya datar-datar ya, musim hujan. Kalau di sana kan ada musim semi, ada musim gugur, ada musim dingin, salju gitu, ada musim panas. Nah itu terasa biasanya Ramadan musim panas, lama sekali, ya lama sekali. Nah jadi jamaah rahimakumullah, mulai dari kita sahur sampai buka, malaikat mana yang nyatetin amal, Pak? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib atid, pencatat amal baik atau pencatat amal buruk, Pak? Mulai dari sahur sampai berbuka, pencatat amal baik catatin kita pas puasa. Ya, tapi puasanya ternyata kita ngapain? Nonton sinetron. Sinetron apa, Bu, yang ditonton, Bu? Layangan Putus. Ada tahu Bapak Ibu layangan putus? Kayaknya di sini nggak tahu ya layangan putus. Ya, sinetron yang gak bermanfaat kita tonton. Enggak nonton TV, nontonnya di YouTube dibuka. Ya, anak-anak ada main games terus gitu ya. Masya Allah. Di sini ada yang punya putra putri usia SMP SMA. Tanya ke anaknya, berapa jam main game sehari? saya kan ngajar di sekolah tuh, saya tanya ke murid-murid itu, berapa jam kalian main game sehari? 8 jam sehari. Bayangkan ya, 8 jam tuh orang kerja ya kan? Kerja kan 8 jam. Ini main games 8 jam, bayangkan. Di waktu-waktu dia lakukan main games, wifi-nya 24 jam di rumah gitu ya. Nah nanti Ramadan dia puasa tapi dia lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Karakter orang yang beriman itu apa ya? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menghindarkan hal yang sia-sia ya. Kemudian pas Ramadan kita masih banyak nongkrong dan seterusnya gitu ya. Nah sehingga pahala puasa bisa jadi berkurang. Nah Masya Allah, kalau misalkan kita puasa dari pagi sahur sampai berbuka, malaikat pencatat amal baik yang mencatat kita, maka di situ kita jalani dengan baca Quran, iktikaf, berzikir, terus zikirnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persepsi yang harus kita tanamkan jamaah rahimakumullah agar semangat ini muncul di dalam diri kita apa? Pertama, detiknya Ramadan itu beda dengan detik yang lain, Pak. Detik Ramadan beda dengan detik di hari-hari yang lain, beda. Ya. Jadi setiap detik itu benar-benar tuh luar biasa Ramadan itu. Kenapa? Mulai dari kita sahur sampai berbuka, setiap detiknya, setiap nafasnya, setiap kedipan mata, setiap detak jantung itu pahala kebaikan yang Allah limpahkan buat kita. Kemudian apa lagi? Detiknya Ramadan, menitnya Ramadan juga beda. Jamnya Ramadan beda. Waktu hari-hari Ramadan dengan hari-hari di bulan-bulan yang lain berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah Ramadan itu, pahala-pahala berlimpah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala puasa luar biasa, Pak. Fadilah puasa luar biasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Tuh ya. Semua anak Adam itu baginya, pahalanya kecuali puasa. Apa puasa? Fa innahu li wa anna ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa itu bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bayangkan ya, itu pahala puasa itu istimewa. Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberikan penghargaan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan Allah siapkan pintu khusus, babur royan, pintu ar-royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi jamaah rahimakumullah, ya kita persepsikan bahwa Ramadan itu benar-benar berharga buat kita. Setiap detiknya jangan sampai lewat untuk hal yang sia-sia, jangan sampai lewat. Ya, setiap detiknya kita berusaha terus berzikir kepada Allah. Kalau bisa Bapak Ibu bawa tasbih itu ya. Tasbih. Ada tasbih yang biasa. Itu kalau tasbih yang biasa itu kita nggak bisa hitungnya, ya paling 99 100 ya. Ada yang pakai tasbih digital. Coba Bapak Ibu ngetes ya. Coba mulai dari sahur sampai kita buka, Pak, bawa tasbih digital, harganya murah, di online paling 7.000 tuh. Oke. Itu kita pakai, Pak. Kira-kira berapa ribu?
zikir kita sampai sore. Zikirnya bisa istighfar, bisa sholawat, bisa tahlil, tahmid dan seterusnya. Coba Pak, itu bisa puluhan ribu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita mengikuti detak jantung kita. Zikir kita mengikuti hembusan napas kita. Zikir kita mengikuti kedipan mata kita. Setiap detik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah, kita akan merasakan hal yang beda dalam hidup ini. Kita akan bisa merasakan hal yang berbeda. Hal yang benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah tanamkan, install ke dalam hati kita ketenangan. Ini kita suka salah nih ya, persepsi kita nih. Kita lebih banyak nyari ketenangan apa kesenangan, Pak? Gitu ya. Kita lebih banyaknya cari kesenangan, betul ya? Cari kesenangan. Orang yang merasakan kesenangan bisa merasakan ketenangan enggak? Belum tentu. Ya, makanya orang banyak sekali dia ya cari kesenangan. Dia lakukan apapun. Udah popularitasnya tinggi, hartanya banyak, ya. Banyak yang jatuh ke narkoba. Ada dulu ya, masih sekarang juga mungkin ya. Masih belum keluar itu di rehabilitasi mungkin ya. Saya nggak nyebutin nama, tapi insya Allah tahu ya, suami istri, orang tuanya punya TV gitu kan, artis, ya kan? Terkenal, kaya, populer, ternyata narkoba juga. Nggak ada yang kurangnya apa gitu ya. Ada yang kemarin lagi rame itu apa, crazy apa tuh. Itu kan anak muda kayanya luar biasa, hartanya luar biasa, dipamerin luar biasa hartanya, ternyata sekarang gak nyampe bertahun-tahun disita, habis semua kan. Nah itu kesenangan ya. Orang yang merasakan kesenangan belum tentu merasakan ketenangan. Nah ketenangan itu bisa nggak kita beli, Pak? Orang hartanya banyak tuh kayak crazy rich itu ya, orang-orang kaya tuh. Bisa nggak beli ketenangan? Nggak bakal bisa. Kenapa? Ketenangan tuh miliknya Allah. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bertakarub, mendekat kepada Allah. Udah Allah install ketenangan itu. Ya, Allah tenang, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, tenang hatinya. Kalau udah tenang hatinya, udah tenang aja kita. Ngelihat orang lebih kaya ya tenang aja kita, biasa aja gitu ya. Ngelihat orang lebih berhasil, lebih sukses ya biasa aja, nggak ada iri dengki, kita nggak ada. Kenapa? Hatinya tenang, bersih hatinya gitu ya. Coba kalau hatinya nggak bersih, hatinya nggak tenang, tetangganya lebih sukses, tetangganya beli mobil baru, tetangganya rumahnya direnov baru, itu kayaknya rasanya gimana gitu, malah meriang dia gitu kan. Tetangganya yang sukses, dia yang meriang gitu ya. Nah ini kenapa? Hatinya gitu bermasalah. Nah gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah ya. Yang berikutnya adalah ya, tadi ya, mempersepsikan bahwa Ramadan ini sangat bernilai setiap waktu, setiap detiknya, sehingga ketika kita menghadirkan itu, maka termotivasi untuk mengisi Ramadan puasa kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, tadi hatam Quran, terus banyak zikir, banyak bersedekah, banyak sedekah ya, sedekah minimal ya, sedekah yang nggak pakai modal, ketemu orang senyum gitu ya. Tapi senyum ada syaratnya, Pak. Syaratnya senyum harus ada temennya gitu ya, jangan sendiri, apalagi sambil jalan gitu ya. Itu repot kalau kayak gitu ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya, saat kita puasa, kita melakukan aktivitas lain nggak, Pak? Pasti ya, kita melakukan aktivitas lain. Ada yang bekerja, minimal masuk keluar kamar mandi kita pasti gitu kan. Nggak ada yang nggak masuk kamar mandi, dia di rumah aja, di masjid aja nggak kamar mandi, pasti ada. Ya, kemudian kita juga mungkin keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, hadirkan niat dalam setiap aktivitas kita, Pak. Innamal a'malu binniat. Ini sebenarnya selain Ramadan juga harusnya kita aplikasikan itu, tapi terkadang suka susah. Nah, jadi itu, Pak. Ke rumah, masuk rumah, doanya apa? Apa doa masuk rumah, Pak? Halo? Doa masuk rumah apa, Bapak Ibu? Lah ini nggak pernah pada masuk rumah ya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Ini kayaknya dikasih PR nih ya. Wa 'alallahi tawakkalna. Ya, kita masuk ke rumah tuh ada doanya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Tuh, kita ujungnya tawakal, Pak. Di rumah tuh ada jin nggak? Ada. Ya, jin di rumah kita, coba kalau kita bisa lihat. Jin tuh di mana-mana ada tuh.
Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa waqad wukila qorinuhu minal jin. Setiap kalian tuh punya korin dari golongan jin. Rasul ditanya, wahai Rasul, bagaimana denganmu? Ada jin, ada korinnya juga nggak? Ada jinnya juga? Ada, Rasul juga ada. Tapi kata Rasul, jinnya Rasul itu fa'aslama, ditundukkan oleh Allah, tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Kalau jinnya kita ngajak kemana, Pak? Ngajaknya ke maksiat jinnya kita, ya, ngajak kepada keburukan. Udah ke masjid bawaannya pengen ria aja, ya, udah ibadah juga bawaannya pengen merasa lebih baik daripada orang lain, lebih soleh daripada orang lain. Ana khairum minku, aku lebih baik daripada yang lain. Jadi kayak gitu tuh jinnya terus godain kita. Ada penyakit hati di sini, ada sombong di hatinya, merasa lebih tinggi, merasa lebih soleh daripada orang lain, ya. Jadi seperti itu ada aja di jin tuh. Giliran mau sedekah ada riaknya dan seterusnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, masuk rumah doanya hadirkan niat. Ya, keluar rumah ada doanya. Ya, jadi hadirkan niat karena Allah. Ya Allah, saya pergi karena mencari ridhomu. Saya misalkan ibu-ibu ngepel di rumah, nyuci piring, nyapu, nyuci baju, hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Innamal a'malu binniyat, itu hal yang mubah tapi akan menjadi amal soleh, wa amilus solihat, manakala apa? Hadirkan niat dalam seluruh aktivitas kita. Jadi niat itulah yang menjadikan amal-amal biasa menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti nyapunya ibu-ibu, ngepelnya ibu-ibu gitu ya, ngurusin rumah itu jadi amal soleh. Bapak bekerja jadi amal soleh, kita bercermin. Nah, Bapak Ibu, bercermin amal soleh enggak? Amal soleh, hadirkan niat karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hadirkan niat dan ikuti sunnahnya. Caranya gimana doa bercermin, Ibu? Bu, ada yang tadi dari rumah nggak pakai cermin? Ibu-ibu jangankan di rumah, di angkot aja masih cermin gitu ya. Nggak ada cermin, HP dipakai cermin juga gitu kan. Gitu. Nah, apa doa bercermin? Allahumma anta hasan taholki fahasin huluki, itu minta ahlaknya baik. Saat kita bercermin, kita minta diberikan ahlak oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlak yang baik. Bayangkan ya, semuanya pakai niat ya, semuanya pakai doa. Hafalkan tuh doanya. Masuk rumah, keluar rumah tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa. Ini doa luar biasa, Pak. Kalau kita renungkan dengan hati, ini doa luar biasa. Ada di hati itu la haula wala quwata illa billah. Allah, kita serahkan semua kekuatan kita, hanya kekuatan Allah yang memiliki. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali pertolongan dari Allah. Nah, itu ya. Yang berikutnya, jaga wudhu, Pak. Bapak Ibu, ada yang sudah menjalanin jaga wudhu walaupun nggak ibadah, nggak saat sholat, nggak baca Quran. Ada nggak, Pak? 24 jam kita jaga wudhu, ada nggak? Nah, kita latih, Pak. Ramadan jaga wudhu, sehingga nanti di luar Ramadan kita bisa juga menjaga wudhu. Ada ulama tuh, ulama terdahulu tuh wudhunya sholat zuhur misalkan gitu ya, dengan wudhunya sholat isya tuh itu juga. Ada yang kayak gitu ya, mungkin nggak buang angin deh. Nah, kalau kita ya wudhu, misalkan gini ya, kita zuhur sholat, kemudian kita wudhu kan, wudhu sholat, kemudian kita beraktivitas, misalkan nanti jam 2 kita buang angin tuh, ya, itu kita wudhu lagi walaupun nggak sholat. Jadi kita dalam kondisi wudhu terus, Pak. Tenang hatinya gitu ya. Jadi itu ya, setiap aktivitas kita jaga niatnya, ikuti sunnah Rasulullah SAW gitu, doa-doanya kita jaga wudhu, sehingga semakin lebih bermakna, Pak, puasa kita ya, dalam kondisi suci terus gitu ya, sehingga zikir kita tadi yang kita jalani itu enak gitu ya. Nah, yang berikutnya tadi jamaah rahimakumullah, berzikir kepada Allah setiap saat sesuai kemampuan kita ya. Saya agak lupa riwayatnya itu. Jadi apa namanya? Oh iya, ada seseorang gini. Ada seorang yang tanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, berikan kepadaku amalan. Tapi jangan banyak-banyak, wahai Rasul. Berikan kepadaku amalan yang bisa aku masuk surga." Nah, gitu ya. Ya Rasul, berikan kepadaku amalan yang bisa aku masuk surga. Tapi jangan banyak-banyak, wahai Rasul. Kalau banyak-banyak nanti aku susah ngamalinnya. Ini orang minta surga tapi pakai nawar, diskon gitu ya. Nggak mau susah. Ya, ada amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga tapi ringan. Apa, Pak? Kata Rasul.
Apa jawaban Rasul? Jangan kau berhenti membasahi lisanmu dari berzikir kepada Allah. Tuh zikir. Kapan zikirnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikirnya kapan? Saat berdiri, duduk dan berbaring. Tuh. Setiap kondisi, situasi semuanya berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih lanjut gak, Pak? Baru 48 menit. Lanjut? Kenapa? Oh, sampai jam 7. Saya ngomong udah hilang semua nanti jadinya. Baik. Nah, jadi ini jamaah rahimakumullah ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah gambarkan wadhkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Orang-orang banyak berzikir kepada Allah, mereka pasti akan beruntung. Ya, banyak fadilah zikir. Zikir tuh fadilahnya luar biasa, Pak. Semua zikir fadilahnya luar biasa, ya. Zikir-zikir yang Rasulullah SAW contohkan, Allah Subhanahu wa taala syariatkan, di Al-Qur'an juga banyak tentang istighfar gitu ya. Banyak sekali. Fadilah-fadilahnya luar biasa. Kita akan merasakan hal yang beda dalam hidup. Kita akan merasakan hal yang benar-benar berbeda dalam hidup kita ketika kita banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada penelitian tuh di rumah sakit Islam ya. Itu di Google ada, nanti silakan Bapak Ibu cari itu. Jadi ini ada kalau di rumah sakit haji atau rumah sakit Islam ya, itu ada binroh ya, bimbingan rohani, ada ustadz yang suka keliling tuh ke pasien-pasien ngasih tausiah dan doa, betul nggak? Nah, itu juga ustadz ini juga perannya mentalkin saat sakaratul maut, ditalkin gitu ya. Nah, ini beliau ini punya pengalaman gitu, meneliti ya, beliau teliti sendiri gitu ya, menganalisa sendiri. Dari 1000 orang yang sakaratul maut, itu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah hanya 70 orang. Di Google ada, Pak. Berapa persen tuh? Ya, dikit banget. Dari 1000 yang sakaratul maut. Ini masuknya ke rumah sakit Islam, Biasanya kalau orang rumah sakit Islam tuh, yang masuk ke rumah sakit Islam tuh biasanya orang-orang yang ya mungkin taat gitu ya, milih rumah sakit Islam kalau nggak kecelakaan masuk situ gitu ya. Dan yang kedua, ustadznya juga profesional, kerjaan intinya nalkinin orang yang sakaratul maut gitu ya, profesional ustadznya gitu. Ya udah pengalaman banget. Tapi ternyata dari 1000 orang yang sakaratul maut, yang hanya 70 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu tergantung kita banyak zikir apa enggak, Pak. Di antaranya ya, banyak zikir di hari-hari kita. Saat sehat kita banyak zikir gak? Nah, kalau saat sehat banyak zikir, nanti kita penentu standar kesuksesan zikir kita saat sakit. Saat sakit bisa nggak ikhlas ridho, Pak? Biasanya kalau kita jenguk orang sakit, yang sabar ya, yang sabar ya. Giliran kita sakit banyak ngeluhnya, betul nggak? Nah itu susah, Pak. Sabar saat sakit itu susah. Makanya kalau sakit itu sabar, ikhlas, ridho, la ba'sa tahurun insya Allah. Nggak usah pakai taubat aja udah diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit itu. Makanya para sahabat itu merindukan sakit demam. Kalau demam, ikhlas, ridho, itu dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kafaratud dunub, penghapus dosa. Nah, jadi kalau saat sehat kita jarang zikir, nanti saat sakit susah, Pak, untuk berzikir, berat, nggak bisa. Ya, saat kita tenang aja kayak gini nyaman, gak ada yang dirasakan, susah zikir, apalagi saat sakit. Nanti aduh aja zikirnya, aduh gitu ya. Ada di kepalanya aduh, di perutnya aduh, semuanya aduh gitu, nggak pakai Allah, tapi aduh gitu. Ya, tapi kalau misalkan zikir, terbiasa zikir, nanti saat sakit mampu zikir insya Allah. Kalau saat sakit bisa zikir, nanti saat sakaratul maut insya Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau saat sehat jarang zikir, saat sakit susah berzikir, jangankan sakit, sakaratul maut lebih sakit daripada sakit biasa, nggak bisa zikir, nggak bakal bisa. Maka jamaah rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dimanapun dalam situasi apapun, sehingga nanti latihan saat sakit kita pegang tasbih. Silakan Bapak Ibu pegang tasbih terus, jangan lepas dari tasbih ya, terus aja pegang tasbihnya gitu, kalau dipegang doang gitu ya. Minimal kalau pegang tasbih gitu, ininya jalan tangannya, insya Allah kita nggak, ini kalaupun lisannya diem kita nggak bisa, ini pasti jalan, ini juga lisan pasti jalan gitu ya. Baik jamaah rahimakumullah, jadi ini yang kita lakukan di dalam
bulan Ramadan ini amal-amalnya. Berikutnya yang terakhir sebagai penutup jamaah rahimakumullah, di Ramadan ini ada hadis. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi siapa yang puasa Ramadan ya imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Ya, yang lalu-lalu dia diampuni, dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hadis yang lain. Ya, apa hadisnya? Kam min shaimin laisa min siyamihi, atau rubba shaimin, ya, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ya, kecuali apa? Kecuali lapar, kecuali haus. Coba bertentangan enggak hadis ini? Yang kedua, ada hadis yang lain, ya, riwayat Bukhari Muslim juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa namanya, barang siapa yang dia qiyamul lail, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Tapi ada hadis yang lain, banyak orang yang qiyamul lail, salat tarawih, tidak mendapatkan dari apa-apanya pahala, kecuali hanya begadang lelah saja yang dia dapatkan. Ini bertentangan nggak, Pak? Nah, ini mesti hati-hati kita mesti fokus di sini. Khawatir puasa kita nggak dapat apa. Seperti misalkan gini, di sholat ya, coba Bapak Ibu pernah nggak kita mengoreksi diri kita, apakah sholat kita udah qad aflahal mu'minun, atau sholat kita fawailul lil musallin? Ada nggak? Ada kan ayatnya fawailul lil musallin. Ini kita mesti benar-benar lihat diri kita. Jangan-jangan sholat saya fawailul lil musallin nih. Kenapa Pak menghadirkan itu? Agar termotivasi di dalam hati kita untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Nah, itu kualitas ibadah. Ya, jadi kalau kita udah rajin ibadah, jangan sampai saya udah benar gitu ibadahnya, saya udah soleh. Jangan, Pak. Itu bagian dari apa? Min syarril waswasil khannas, itu bisikan setan tuh yang kayak gitu tuh. Ya, ada bisikan setan, kita udah merasa soleh, merasa baik dan seterusnya. Kita harus lebih banyak apa? Rabbana dzalamna anfusana, terus kayak gitu. Rabbana dzalamna anfusana, banyak seperti itu. Kalau kita merasa baik, nanti kita lupa dengan dosa kita. Ya, kita susah untuk memperbaiki diri kita. Enggak bersih hati kita nanti. Ya gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, fawailul lil musallin, jangan-jangan kita masih itu. Tapi kalau kita udah merasa qad aflahal mu'minun, udah berat tuh kalau kayak gitu. Harapannya kita qad aflahal mu'minun, tapi di hati kita hadirkan fawailul lil musallin, sehingga target yang besar itu tercapai. Sama seperti Ramadan tadi, puasa kita jangan-jangan kita nggak dapetin apa-apa gitu, sehingga termotivasi di dalam diri kita meningkatkan kualitas ibadah. Jadi yang kita kejar jamaah rahimakumullah bukan hanya kuantitas ibadahnya, tapi juga kualitas ibadahnya. Apa parameter ibadah yang berkualitas? Pertama adalah hadirkan khauf. Nah gitu, takut Pak. Takut apa? Takut ibadah kita nggak diterima. Jangan-jangan masih fawailul lil musallin, tuh kan takut kita hadirkan. Jangan-jangan kita cuma dapat lapar dan haus saja puasa kita. Jangan-jangan qiyamul lail kita, tarawih kita hanya mendapatkan kelelahan saja, nggak dapat apa-apa. Sehingga ada khauf di hati kita, menginstal khauf, rasa takut. Nah, ketika rasa takut sudah kita install di dalam hati kita, hadirkan yang kedua adalah roja. Apa itu roja? Berharap kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan puasa saya diterima. Ya Allah, mudah-mudahan salat saya diterima. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk qad aflahal mu'minun. Jadi gitu Pak. Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengharapan kepada Allah. Jadi harapan tuh nggak bakal muncul kepada Allah kalau khaufnya nggak ditanamkan dulu. Tanamkan khaufnya, takut, khawatir gak diterima, kemudian barengi dengan tadi pengharapan. Yang ketiga, mahabbah, cinta kepada Allah. Ini penting Pak. Ya, jadi bagaimana ibadah kita tuh sampai kita cinta kepada Allah. Saya pernah tanya ke istri saya, dia juga nggak bisa jawab tuh. Kamu kenapa sholat? Kamu kenapa baca Quran? Kenapa sedekah? Dia jawabnya apa? Ya karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan itu. Karena sholat itu wajib. Nah, kalau kayak gitu kira-kira bisa jalanin gak Pak? Bisa menjalankan. Hadir gak hatinya? Belum tentu. Belum tentu hadir.
Apa yang harus kita tingkatkan orientasi ibadah kita? Saya di sini saya rekam ya, ada 2 menit lagi. Saya ketika itu kita tanamkan, apa yang kita hadirkan di hati? Cinta. Saya sholat karena cinta kepada Allah. Saya baca Quran karena saya cinta kepada Allah. Saya puasa karena saya cinta kepada Allah. Jadi sampai ada mahabbah di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan orientasinya adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Karena amal ibadah kita nggak bakal bisa memasukkan kita ke surga illa bi rahmatim minallah, kecuali atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan, rahmatnya Allah, kita menjadi kekasih Allah. Kalau orientasinya udah jadi kekasih Allah, nggak butuh lagi dengan pujian dari manusia, nggak ada ria di hati kita, nggak ada. Tapi kalau misalkan kita orientasinya belum cinta kepada Allah, ria masih bisa muncul. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, orang yang ingin dipuji oleh manusia saat beramal ibadah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di momentum Ramadan ini ya, mari kita tingkatkan ibadah kita, bukan hanya kuantitasnya yang kita kejar, tapi juga kualitasnya. Sehingga ketika kualitas yang kita kejar, insya Allah ketakwaan akan kita dapatkan. Kita menjadi orang-orang yang bertakorub, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi kekasih-kekasihnya insya Allah yang dimuliakan. Kalau Allah udah cinta kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kalau Allah udah mencintai kita, kita pasti mulia. Jangankan di dunia, di akhirat pun diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus, bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya. Terima kasih jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan atas hal yang kurang berkenan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.